Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, saat langit Baghdad bersih dari awan dan bintang bertaburan seperti lentera-lentera kecil, Abu Nawas duduk sendirian di loteng rumahnya. Angin malam menyapu janggutnya yang mulai memutih, dan pikirannya melayang entah kemana. Di depan secangkir teh hangat, ia menatap langit dan berkata lirih dalam hati. Apakah semua kebohonganku tercatat, bahkan yang kuucapkan demi kebaikan? Tepat ketika kalimat itu selesai bergema dalam dadanya, seekor burung bercahaya turun perlahan dari langit, hinggap di tiang rumahnya, dan menjatuhkan selembar gulungan surat yang berkilauan. Tanpa suara, surat itu membuka sendiri dan huruf-hurufnya melayang keluar. Kepada Abu Nawas bin sulit dipahami. Anda dipanggil ke ruang sidang malaikat pencatat bohong. Harap hadir segera. Atas nama Departemen Amal dan Aksi Multitafsir, Langit Ketiga. Abu Nawas tak sempat berpikir panjang. Dalam sekejap, tanah di bawahnya merekah, dan ia tersedot ke dalam pusaran cahaya putih. Ia terbangun di sebuah ruangan luas, bundar, dan tanpa dinding. Di dalamnya terdapat ribuan lembar kertas melayang-layang seperti kepakan burung kecil. Di tengah ruangan berdiri 4 sosok bersayap, para malaikat pencatat amal dan dosa, namun hari itu, wajah mereka serius, tanpa senyum. Mereka mempersilakan Abu Nawas duduk di atas sebuah kursi dari cahaya. Di hadapannya, tumpukan kitab tipis bertuliskan, kebohongan ringan tapi menyesatkan, kebohongan cerdik untuk menyelamatkan, dan kebohongan Abu Nawas tidak terklasifikasi. Salah satu malaikat membuka kitab yang paling tebal, khusus berisi kebohongan Abu Nawas. Dan sidang dimulai. Satu persatu, malaikat membacakan catatan. Hari ketika Abu Nawas mengatakan kepada raja bahwa dia bisa membuat kuda terbang, hanya agar sang raja berhenti menghukum orang yang dianggap bodoh. Hari ketika Abu Nawas menipu pedagang curang agar mengembalikan hak si miskin. Hari ketika Abu Nawas menyamar sebagai gila, agar terhindar dari hukuman mati, dan dalam kegilaan pura-puranya, ia menyelamatkan 10 tahanan. Setiap kisah kebohongannya terdengar janggal di telinga langit. Tapi setiap kisah juga mengandung satu hal yang sulit dipahami oleh hukum niat. Malaikat pertama berkata, kami mencatat semua ucapanmu. Tapi banyak dari bohongmu justru membangkitkan kebaikan. Ini membingungkan. Malaikat kedua menambahkan, menurut hukum langit, kebohongan tetap kebohongan. Tapi ketika hasilnya menyelamatkan jiwa, kami tak tahu harus menulisnya di kolom dosa atau pahala. Malaikat ketiga hanya diam. Ia malaikat pencatat niat, lembut, tenang, tapi mencatat sampai kedalaman hati manusia yang bahkan manusia itu sendiri tak tahu. Ia membuka gulungan tipis dan berkata, aku menemukan bahwa Abu Nawas tak pernah tidur nyenyak setelah ia berbohong, bahkan yang menyelamatkan orang lain. Ia tertawa di siang hari, tapi bergetar di malam hari. Malaikat keempat, yang mencatat amal spontan, berdiri dan menunjukkan 1 lembar kosong. Abu Nawas sering berbuat baik, lalu menyangkal bahwa itu kebaikan. Katanya hanya iseng, tapi hatinya tak pernah menuntut balasan. Lalu datanglah ujian terakhir. Para malaikat meminta Abu Nawas menjawab 1 pertanyaan. Apakah kau merasa berdosa karena semua kebohonganmu? Abu Nawas menunduk lama, lalu menjawab dalam hati, karena ia tahu, para malaikat tak butuh suara, hanya kejujuran batin. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi aku tahu dunia ini terlalu kaku jika hanya diatur oleh aturan. Kadang, yang tak masuk akal, justru menyelamatkan orang dari kesalahan yang lebih besar. Setelah itu, ruangan menjadi hening. Lembar-lembar catatan mulai mengecil, menyatu, dan akhirnya menyatu menjadi 1 lembar kecil yang berjudul, Kebenaran yang Disampaikan dengan Topeng. Dan para malaikat tidak menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, mereka menyerahkan kepada Abu Nawas sehelai kertas kosong. Kertas ini, kata malaikat pencatat niat, adalah lembar masa depanmu. Terserah kau mau menulis apa. Tapi ingat, sekarang langit sudah mengenalmu. Setiap kata akan dibaca, bukan hanya ditulis. Abu Nawas menerima kertas itu, menatapnya dalam-dalam, dan menyelipkannya ke dalam jubah. Ia pun kembali ke dunia. Ketika ia membuka mata, ia masih di atap rumahnya. Bintang-bintang belum bergerak, cangkir tehnya masih hangat, tapi hatinya berubah. Sejak malam itu, Abu Nawas tetap membuat orang tertawa. Tapi setiap leluconnya diselipkan bisikan, agar manusia berpikir.
Dan jika suatu saat kau mendengar cerita Abu Nawas yang aneh, lucu, dan mungkin tak masuk akal, ingatlah. Barangkali itu bohong, tapi bisa jadi lebih jujur dari kebenaran yang dibungkus kemunafikan. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang ganjil, ketika matahari muncul dari arah barat hanya dalam mimpi orang-orang yang tidur terlalu siang, Abu Nawas bangun dengan dada sesak. Bukan karena penyakit, bukan karena utang, tapi karena firasat yang aneh. Hari itu bukan hari biasa. Ia mengenakan jubah terbaiknya, menyiram wajah dengan air yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat, lalu duduk di atas tikar tipis sambil menatap bayangannya di dinding. Namun anehnya, bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia justru mengangguk pelan, lalu hilang. Saat itulah langit berubah warna. Udara sekitarnya menjadi sunyi seperti di ruang perpustakaan langit. Dan tiba-tiba, sebuah lorong dari cahaya muncul, menghisap Abu Nawas, tubuh, jubah, dan pikiran-pikirannya. Ia terbangun di sebuah aula luas, lebih besar dari pasar Baghdad, lebih sunyi dari malam yang ditinggal bulan. Di tengah aula itu berdiri jam pasir raksasa. Pasir di dalamnya mengalir ke atas, bukan ke bawah. Di sekelilingnya, duduklah majelis langit yang tidak bersuara, tidak berkedip, hanya mengamati. Seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu, berdiri di depan Abu Nawas. Ia bukan malaikat, bukan manusia. Ia adalah waktu. Waktu tak punya wajah, hanya suara yang muncul langsung di dada. Abu Nawas, engkau dipanggil bukan karena dosamu, tapi karena caramu menggunakan aku. Abu Nawas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa betul-betul tidak siap menjawab. Waktu membuka sebuah kitab yang isinya bukan ayat, bukan hukum, tapi catatan hari-hari yang terbuang. Hari ketika Abu Nawas tertidur sepanjang siang dan bermimpi menyelamatkan orang, tapi tak benar-benar menolong siapapun. Hari ketika ia berkata bijak hanya agar dipuji, bukan untuk memberi pelajaran. Hari ketika ia bercanda di hadapan orang lapar, dan tertawa sendirian karena tidak menyadari kepedihan mereka. Abu Nawas menunduk. Ia ingin membela diri. Tapi waktu melanjutkan. Bukan soal apa yang kau lakukan, tapi kapan, dan dalam kondisi siapa. Karena satu perbuatan baik yang dilakukan di waktu salah, bisa berubah jadi racun. Lalu ditampilkanlah pula sisi lain dari dirinya. Hari-hari yang dianggap kecil, tapi ternyata berdampak besar. Hari ketika Abu Nawas menepuk bahu seorang pemuda miskin dan berkata, "Kau kuat, aku tahu." Pemuda itu tak jadi bunuh diri. Hari ketika ia menolak hadiah emas dari raja, hanya karena tahu itu membuat selir istana kehilangan kepercayaan diri. Hari ketika ia menulis puisi diam-diam untuk seorang janda tua yang merasa dilupakan. Waktu berkata, "Dan lihatlah, waktu-waktu ini, justru yang mengangkatmu." Kemudian tiba momen paling sunyi. Waktu bertanya satu hal saja, "Abu Nawas, jika aku memberimu satu hari terakhir, tapi kau tak tahu kapan, bagaimana kau akan menggunakannya?" Abu Nawas terdiam cukup lama untuk membuat pasir dalam jam raksasa itu berhenti sejenak. Lalu ia menjawab dalam hati, "Aku akan pergi ke orang yang pernah aku sakiti tanpa sadar, dan meminta maaf. Aku akan mencuci kaki ibuku meski ia sudah tiada, dengan doa. Aku akan menyendiri, lalu menulis surat untuk anak-anak masa depan, agar mereka tahu bahwa hidup bukan hanya soal benar dan salah, tapi juga waktu yang tepat untuk keduanya." Waktu menutup kitab itu, lembaran-lembarannya kembali menjadi debu. Lalu suara dari segala arah berbunyi bersamaan, suara para penjaga waktu, para malaikat pencatat menit, detik, dan jeda. "Kami tidak akan memberimu hari terakhir, tapi kami kembalikan engkau ke dunia, tanpa tahu kapan akhirmu. Gunakanlah seperti engkau hanya punya satu hari, setiap hari." Dalam sekejap, Abu Nawas kembali duduk di rumahnya. Udara pagi masih segar, azan subuh baru selesai berkumandang. Ia meraba dadanya. Di sana, seperti ada satu jam pasir kecil, tak terlihat, tak terdengar, tapi terus berdenyut. Dan hari itu, Abu Nawas tidak menceritakan lelucon di pasar. Ia hanya duduk bersama seorang pengemis tua dan membagikan roti, tanpa berkata apa-apa. Cerita selanjutnya. Hari itu langit terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggumpal seperti pikiran-pikiran manusia yang penuh tanya. Di sudut pasar Baghdad, Abu Nawas duduk bersila, ditemani segelas air dan roti keras yang tak lagi empuk. Ia memandang ke langit sambil bergumam. "Sudah bertahun-tahun aku mendengar orang berdoa. Ada yang menangis,
ada yang merintih, ada yang marah. Tapi, kenapa ada doa yang dikabulkan, dan ada yang hanya jadi gema tak berbalas? Tepat setelah gumaman itu melayang ke langit, angin berputar di sekelilingnya. Abu Nawas merasa kakinya tak lagi menyentuh bumi. Ia melayang, naik, melewati awan, bintang, hingga mendarat di sebuah ruang besar yang tak berbentuk, namun terasa nyata. Di ruang itu, tak ada dinding, hanya gema. Dan di tengah ruangan, berjajar ribuan lembar kertas bercahaya, doa-doa yang belum dijawab. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara dari segala arah. Abu Nawas, karena engkau suka bertanya, hari ini kami undang kau menghadiri sidang doa yang tak dikabulkan. Di sekelilingnya, mulai muncul sosok-sosok samar, wajah-wajah para pendoa, anak kecil, ibu yang kehilangan anak, lelaki tua yang sakit, perempuan miskin yang kelaparan, dan juga wajah Abu Nawas sendiri. Semua membawa satu hal yang sama, harapan yang belum terjawab. Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan. Di sana, berdiri 4 sosok cahaya. 1. Malaikat penjaga harapan. 2. Malaikat penerima doa. 3. Malaikat penunda. 4. Malaikat penimbang hikmah. Mereka tidak menghakimi, tapi masing-masing memegang satu bundel doa yang tidak dikabulkan. Abu Nawas diminta membaca sebagian dari doa itu. Doa seorang ibu agar anaknya sembuh, tapi anaknya meninggal. Doa seorang miskin agar dapat rezeki, tapi justru kehilangan rumahnya. Doa seorang alim agar dijauhkan dari ujian, tapi hidupnya justru penuh musibah. Doa seorang raja agar selamat dari makar, tapi ia akhirnya digulingkan. Abu Nawas menatap para malaikat dan berkata dalam hati, kalau begini, siapa yang bisa yakin bahwa berdoa berguna? Lalu, malaikat penunda bicara lembut. Tidak semua doa harus dijawab. Beberapa, hanya perlu didengar. Malaikat penimbang menambahkan, kadang jawaban doa bukan di dunia. Kadang ia diselipkan ke takdir orang lain. Seorang ayah berdoa untuk rezeki, tapi malah tetangganya diberi. Karena lewat itu, sang ayah justru belajar meminta bantuan dan menjadi lebih rendah hati. Kemudian, Abu Nawas dibawa melihat sebuah tempat, museum doa yang terwujud dengan cara tak disangka. Di sana tergantung kisah-kisah ajaib. Doa seorang tahanan agar bebas, tak dikabulkan. Tapi selama di penjara, ia belajar membaca, dan kelak menjadi ulama besar. Doa seorang istri agar suaminya hidup kembali, tak dikabulkan. Tapi kematian suaminya membuatnya kuat dan membesarkan anak-anaknya menjadi pemimpin. Abu Nawas termenung. Jadi, bukan Tuhan yang diam, tapi manusialah yang kadang tak tahu bentuk jawaban. Kemudian datang giliran terakhir, doa Abu Nawas sendiri. Ditampilkan doa-doanya, ya Tuhan, buat aku selalu terlihat lucu, tapi jangan sampai aku jadi mainan. Ya Tuhan, beri aku kecerdasan, tapi jangan sampai membuatku sombong. Ya Tuhan, izinkan aku menipu kebodohan, tapi jangan izinkan aku menipu kebaikan. Semua doa itu, tidak pernah dikabulkan seketika, tapi semua perlahan tumbuh menjadi jalan hidupnya. Ia jadi pelawak yang penuh hikmah. Ia jadi cerdik, tapi rendah hati. Ia jadi penipu yang justru menyadarkan kebenaran. Lalu datang satu pertanyaan besar. Abu Nawas, jika engkau tahu semua doa tidak selalu dijawab sesuai harapan, apakah kau akan tetap berdoa? Abu Nawas menjawab pelan, ya, karena mungkin, doa bukan cara mengubah dunia, tapi cara agar aku tak berubah jadi manusia yang putus asa. Para malaikat tersenyum. Ruangan mulai memudar. Cahaya-cahaya doa itu kembali ke langit, bukan untuk dikabulkan, tapi untuk terus dijaga. Abu Nawas kembali ke bumi. Ia terbangun di atas sajadah. Air wudunya masih segar. Subuh baru saja tiba. Dan sejak hari itu, ketika orang bertanya padanya, Abu Nawas, apakah doamu selalu dikabulkan? Ia hanya menjawab, belum, tapi aku tahu, Tuhan tak pernah berhenti mendengar. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang aneh, angin di kota Baghdad berembus tanpa suara. Bintang-bintang di langit seolah berkedip tak beraturan, dan waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Abu Nawas baru saja selesai makan roti basi dan duduk bersandar di dinding rumahnya yang retak. Namun, malam itu ada yang berbeda. Ia merasa ringan, seolah tidak sedang diawasi. Biasanya, dalam setiap langkah dan kelakuan, ia bisa merasakan dua malaikat pencatat amal, Rakib dan Atid, menggantung di pundaknya, menatap dan mencatat. Tapi malam ini, hening.
Ia pun bergumam dalam hati, kemana perginya para pencatat itu? Apakah aku sedang diberi libur dari tanggung jawab? Lalu tiba-tiba, muncul kabut lembut dari tanah, dan dari balik kabut muncullah suara lembut. Wahai Abu Nawas, hari ini adalah hari langka. Hari ketika seluruh malaikat pencatat, lupa mencatat. Abu Nawas terkejut. Dalam hidupnya yang penuh keusilan, ini adalah kabar yang bisa berakibat gawat. Sebab hari tanpa catatan adalah hari tanpa bukti, tanpa jejak, tanpa konsekuensi. Ia pun bangkit dan berjalan keliling kota, mencoba memahami makna kejadian langka ini. Di jalan, ia melihat seorang tukang roti memberi roti gratis kepada anak yatim. Tapi tak ada cahaya yang turun dari langit, tak ada tinta emas yang menuliskan perbuatannya. Ia hanya memberi. Di pojok kota, ia melihat seorang penjaga pasar menipu seorang nenek tua. Tapi tak ada kabut hitam yang turun, tak ada gulungan dosa yang keluar dari langit. Ia hanya menipu. Dan Abu Nawas pun sadar, hari ini, segala kebaikan dan keburukan akan berlalu, tanpa pernah dicatat. Ia pun termenung, dan bertanya pada dirinya sendiri. Kalau tak ada yang mencatat, lalu untuk apa orang jujur bersikap jujur? Dan mengapa orang jahat harus merasa takut? Hari itu, Abu Nawas mengamati manusia lebih banyak daripada biasanya. Ia melihat pedagang, pejabat, pengemis, ulama, penjahat. Ia ingin tahu, siapa yang masih berbuat baik meski tahu tak ada pahala hari ini, dan siapa yang tetap jahat karena merasa takkan dicatat. Ia mencatat sendiri diam-diam, dalam hati. Dan yang ia temukan, membuatnya menangis. Ada seorang ibu miskin menyuapi anaknya makanan terakhir yang ia miliki, meski tak tahu bahwa hari ini takkan dicatat sebagai amal. Ada seorang guru mengajar muridnya dengan sabar meski murid-muridnya nakal, tanpa tahu bahwa kesabarannya tak masuk laporan surga. Tapi juga ada seorang hakim yang selama ini terlihat adil, hari itu menerima suap terang-terangan, dengan senyum dan tanpa rasa bersalah. Ada pula seorang pemuka agama yang hari itu tak lagi menundukkan kepala dalam doa, karena tahu semua doa dan sujud hari itu tidak dicatat. Dan Abu Nawas pun mengerti. Hari ketika malaikat lupa mencatat, bukan ujian dari langit, tapi ujian dari dalam diri manusia. Ia kembali ke rumah dengan kepala tertunduk. Bukan karena malu, tapi karena sedang berpikir begitu dalamnya tentang makna amal dan dosa, bila tak ada satupun yang melihat. Menjelang malam, kabut muncul kembali. Dan suara lembut itu datang lagi. Wahai Abu Nawas, hari ini telah berakhir. Para malaikat akan kembali mencatat mulai detik ini. Tapi sebelum kabut itu lenyap, suara itu menambahkan satu pesan. Namun ketahuilah, hari ini justru kami catat paling lengkap. Karena tanpa malaikat pun, manusia telah memperlihatkan jati dirinya. Sejak saat itu, Abu Nawas berubah sedikit. Ia tak lagi terlalu peduli apakah kebaikannya disaksikan atau tidak. Ia membantu orang bukan untuk catatan, tapi karena merasa memang harus. Ia tertawa dan membuat orang lain tertawa bukan untuk pahala, tapi agar hidup ini terasa ringan. Dan jika suatu hari engkau melihat seseorang yang berbuat baik saat tak ada yang melihat, barangkali ia pernah mendengar kisah Abu Nawas tentang hari ketika langit diam, dan bumi jadi cermin kejujuran. Cerita selanjutnya. Suatu sore yang mendung di Baghdad, angin bertiup pelan seakan membawa bisikan dari masa lalu. Abu Nawas duduk di tangga depan rumahnya, memandangi langit yang kelabu. Ia menyesap teh basi yang masih hangat, dan tiba-tiba merasa sunyi. Bukan sunyi karena tak ada suara, tapi karena dalam dirinya terasa senyap. Biasanya, ada suara-suara kecil dalam hati yang membisikkan, lakukan itu, atau jangan begitu. Tapi hari itu, suara itu hilang. Ia meletakkan cangkirnya, menutup matanya, dan berbisik pelan. Wahai suara hatiku, kemana kau pergi? Saat itulah, bumi di bawahnya bergetar halus. Abu Nawas tersedot ke dalam cahaya putih, bukan karena mati, tapi karena diundang ke sidang rahasia yang tak pernah diketahui manusia, sidang suara hati. Ia terbangun di sebuah ruangan aneh. Dindingnya tidak terlihat, namun gema kejujuran dan kebohongan bisa terdengar di udara. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah meja panjang. Di sekelilingnya duduk para anggota majelis sidang, bukan malaikat, bukan manusia, tapi suara-suara hati milik semua Abu Nawas dari masa lalu. Di sana ada suara hatinya saat masih anak-anak, polos dan ceria. Ada suara hatinya saat muda, berani tapi licik.
Ada suara hatinya saat pertama kali menipu raja, licin tapi lucu. Dan di ujung meja duduk suara hatinya yang sekarang, diam, letih, dan muram. Suara-suara itu bersidang, tapi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk bertanya satu hal penting. Apa yang membuat hati seorang Abu Nawas mulai ragu untuk berbicara? Maka mulailah sidang. Suara hati masa kecil bersaksi lebih dulu. Dulu, dia selalu mendengarku. Saat melihat anak lain lapar, ia membagi rotinya tanpa berpikir. Tapi lama-lama, ia mulai bertanya, apa untungnya? Maka suaraku mulai lirih. Lalu suara hati remaja bicara. Ia dulu berani membela kebenaran. Tapi ketika dunia memberi upah lebih untuk kepalsuan, ia mulai menertawakan kejujuran. Kemudian suara hatinya saat dewasa berdiri, suaranya pelan namun dalam. Ia mulai pintar, tapi celakanya, ia gunakan kepintaran untuk membungkam aku. Ia tahu mana benar dan salah, tapi ia memilih yang lucu. Abu Nawas ingin menyela, tapi majelis suara hati tak memberinya ruang bicara dulu. Karena hari itu bukan ia yang bicara, tapi nurani-nurani yang telah ia tinggalkan. Lalu muncullah suara hati orang lain. Ya, suara hati dari orang-orang yang pernah disentuh hidupnya. Suara hati seorang nenek yang ditolong Abu Nawas dari penipuan, berkata, dia membuatku menangis bahagia, padahal awalnya aku mengira dia penipu. Suara hati seorang raja yang ditipu Abu Nawas agar lebih adil, berkata, dia membuatku marah, tapi setelah itu aku lebih bijak. Dan suara hati seorang pengemis, yang pernah dicandai Abu Nawas sambil diberi emas, berkata, dia bercanda tentang kemiskinan, tapi justru membuatku merasa kaya. Setelah semua suara bicara, akhirnya Abu Nawas diberi kesempatan. Ia berdiri, wajahnya tak lagi tersenyum seperti biasa. Ia menunduk, dan berkata, aku sering menggunakan kecerdikanku untuk membuat orang tertawa, agar dunia yang keras ini jadi sedikit lebih lunak. Tapi aku tahu, kadang aku terlalu sering bermain-main, bahkan dengan hal yang seharusnya suci. Kadang aku tertawa, agar tak menangis. Tapi aku sadar, itu juga bisa membungkam suara hati sendiri. Dan mungkin, selama ini aku takut. Takut benar-benar mendengarkan suara hatiku, karena bisa jadi, aku tak suka yang dikatakannya. Majelis hening, lalu suara hatinya yang sekarang, yang paling tua, paling lelah berdiri. Ia berkata, wahai Abu Nawas, aku tidak pernah pergi. Aku hanya diam, menunggu kau kembali mendengarku, bukan mengolok-olokku. Aku tidak akan berteriak, karena hati tak pernah berteriak. Ia hanya berbisik, dan berharap kau cukup diam untuk mendengar. Setelah itu, ruangan memudar. Abu Nawas membuka mata, ia kembali duduk di tangga rumahnya. Tehnya sudah dingin, langit sudah senja, tapi hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar diam. Dan dalam diam itu, suara hatinya kembali terdengar. Bukan untuk menyuruh, bukan untuk melarang, tapi hanya untuk berkata, aku di sini, kapanpun kau siap, aku akan bicara. Sejak hari itu, Abu Nawas tetap lucu, tetap cerdik, tetap penuh akal. Tapi kadang, di sela leluconnya, ia berhenti sejenak, menatap lawan bicaranya, dan diam, karena ia tahu, di balik segala kelucuan dan kepintaran, ada satu ruang yang tak boleh ia biarkan sunyi terlalu lama, suara hatinya sendiri. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, langit Baghdad cerah dan pasar mulai ramai. Tapi Abu Nawas, sang penyair nyentrik dan filsuf dadakan, justru terbangun dengan kepala pening. Bukan karena kurang tidur, tapi karena mimpi aneh yang belum pernah ia alami, ia mendapat surat dari neraka. Mimpi itu begitu nyata. Dalam mimpinya, surat itu tiba lewat asap dupa, bergulung dari bawah tikar sembahyang. Dan ketika ia membacanya, tulisannya panas, bukan secara fisik, tapi karena isinya mengguncang hati. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi yang paling mengejutkan, surat itu, benar-benar ada di tangannya. Kertasnya gosong di ujung, namun tetap utuh. Tidak terbakar, tapi berbau asap. Di bagian atasnya tertulis, surat rahasia dari neraka, khusus untuk Abu Nawas. Harap dibaca dengan otak dan hati. Isi surat itu membuatnya terdiam lama. Wahai Abu Nawas, kami dari Departemen Kesesatan Lanjutan Neraka, ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusimu. Meski banyak menyelamatkan orang dengan kecerdasanmu, kau juga sering membuat manusia tertawa, lalu lupa bahwa hidup ini serius. Kami tidak marah.
Justru kagum, karena orang yang bisa membuat kebenaran terlihat seperti lelucon, seringkali lebih efektif daripada setan sendiri. Abu Nawas terdiam, ia tak tahu apakah harus tersinggung, tertawa, atau menangis. Dalam surat itu, tercantum pula daftar nama-nama. Seorang saudagar yang setelah menonton lelucon Abu Nawas, menganggap menipu itu seasal lucu. Seorang hakim yang salah kaprah meniru logika satire Abu Nawas untuk membenarkan vonisnya. Sekelompok orang bodoh yang merasa cerdas karena mengulang-ulang guyonan Abu Nawas tanpa memahami maksudnya. Surat itu menyatakan, terima kasih atas gaya bicaramu yang sering dipelintir oleh mereka yang malas berpikir. Setiap kali seseorang menyalahgunakan kearifanmu untuk membenarkan kebodohan, satu kursi di neraka jadi penuh. Abu Nawas merasa marah, tapi pada siapa? Pada dirinya, pada orang-orang, atau pada dunia yang tidak tahu membedakan antara lelucon untuk mencerahkan dan candaan untuk membodohi. Ia duduk diam, berhari-hari. Surat itu ia simpan di bawah sajadah. Tapi tiap kali ia sujud, bau asapnya masih tercium. Hari demi hari, ia mulai memperhatikan kembali kata-katanya sendiri. Ia mengingat semua cerita-cerita yang ia sampaikan. Apakah aku terlalu sering membuat kebodohan terlihat indah? Apakah aku menyelamatkan orang, atau justru memberi mereka alasan untuk tidak berubah? Lalu, suatu malam, surat itu berubah warna. Dari hitam gosong menjadi merah menyala. Dan muncul kalimat baru, tenang, Abu Nawas. Kami tahu kau tidak berniat membantu kami. Tapi dunia tidak hanya diisi orang cerdas. Bahkan mutiara pun bisa jadi batu jika jatuh di tangan yang salah. Kami hanya ingin memberitahumu, kebaikanmu masih bisa kami manfaatkan, jika kau tak hati-hati. Surat itu tidak diakhiri dengan ancaman, tapi dengan satu kalimat menohok. Kadang, setan tak perlu bekerja, jika manusia sudah cukup pandai menipu dirinya sendiri. Dan surat itu, hilang, terbakar pelan. Abu Nawas hanya menatap abu yang tersisa. Tak ada api, tak ada asap, tapi bau pembakaran itu tertinggal di dalam dada. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak berhenti bercanda. Tapi ia mulai menambahkan sesuatu yang tak terlihat di tiap ucapannya, tanggung jawab. Ia tetap menertawakan raja, tetap menggoda ulama, tetap membingungkan cendekiawan. Tapi kini, tiap guyonannya ditaburi bisikan hati. Pahami dulu, sebelum kau meniru. Ia tahu, sebagian orang tetap akan memelintir kata-katanya. Tapi sebagian yang lain akan berpikir lebih dalam, dan itulah yang ia perjuangkan. Dan bila suatu hari kamu mendengar orang berkata, kata Abu Nawas, menipu demi kebaikan itu boleh. Coba tanyakan lagi, benarkah begitu? Atau hanya separuh cerita dari mereka yang belum baca surat rahasia dari neraka? Cerita selanjutnya. Setelah menerima surat rahasia dari neraka, Abu Nawas tidak tenang. Meski tampak santai di luar, dalam hatinya bergejolak. Ia merasa seperti dicubit oleh tangan yang tak terlihat. Surat itu membuatnya berpikir, apakah selama ini aku menyebarkan kebijaksanaan, atau hanya melempar teka-teki yang disalahartikan? Semakin ia merenung, semakin ia sadar bahwa diam tak lagi cukup. Maka suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia duduk bersila, membuka gulungan kertas, dan mulai menulis. Tapi ini bukan surat biasa. Ini adalah balasan untuk neraka. Kertas yang ia gunakan bukan kertas biasa, itu sobekan dari jubahnya yang paling sering dipakai saat menolong orang. Tinta yang ia pakai dicampur dari arang sisa masakan dan air matanya sendiri, yang tak pernah ia akui sebagai air mata. Ia menulis tanpa berhenti, dan isi suratnya, bukan ancaman, bukan amarah, tapi pembelaan sekaligus sindiran tajam. Ia tahu siapa yang ia hadapi, dan ia tahu bagaimana caranya berbicara kepada iblis. Dan begini kira-kira isi surat itu. Kepada Departemen Kesalahpahaman Abadi, Neraka. Terima kasih atas surat panas kalian. Aku membacanya dengan serius, seperti aku membaca wajah orang-orang yang pura-pura paham leluconku. Kalian menuduhku sebagai penyebar tawa yang menyesatkan. Tapi tahukah kalian, kadang manusia lebih mudah tersesat bukan karena terlalu banyak tertawa, tapi karena terlalu takut berpikir. Kalian mengatakan bahwa orang-orang memelintir kata-kataku. Itu benar, tapi itu seperti menyalahkan pisau karena digunakan untuk membunuh, padahal aku hanya menyarankan mereka mengiris bawang. Aku bukan nabi, aku bukan iblis, aku hanya Abu Nawas,
manusia biasa yang mencoba membuat dunia sedikit lebih ringan agar bisa menampung beban hati manusia. Dan kalau kalian memang secerdik yang kalian klaim, kalian pasti tahu, kebodohan itu bukan disebabkan oleh guyonan, tapi oleh kesombongan yang menolak belajar dari guyonan itu. Setelah surat itu selesai, Abu Nawas tak mengirimnya lewat burung atau asap. Ia tahu neraka tidak butuh pos. Ia cukup membacanya keras-keras di malam hari, di bawah bintang, dengan kesungguhan yang lebih dalam dari doa. Dan ternyata, neraka mendengar. 3 malam kemudian, Abu Nawas kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia tak diseret, tidak diadili. Ia hanya duduk di sebuah ruangan kosong, dan di hadapannya ada kursi. Di kursi itu duduk seorang iblis tua. Bukan menyeramkan, justru terlihat lelah. Ia membaca surat balasan Abu Nawas sambil menghela napas. Abu Nawas, kau memang merepotkan. Manusia menyukaimu, malaikat tak bisa memusuhimu, dan kami tak bisa menaklukkanmu. Karena kau membuat dosa terlihat bodoh, dan membuat kebaikan terlihat masuk akal. Kau membuat manusia tertawa, lalu berpikir. Dan itu yang paling kami benci. Lalu iblis itu menambahkan, tapi tahukah kau, tak semua di neraka jahat. Banyak dari kami adalah hasil dari manusia-manusia yang berpura-pura suci. Mereka menjadikan agama sebagai baju, tapi menelanjangi nurani. Mereka membaca kitab, tapi lupa isi hati. Dan kadang, canda kecilmu membongkar kemunafikan itu. Itulah kenapa, kami menganggapmu musuh berbahaya. Abu Nawas tak menjawab, ia hanya tersenyum. Bukan senyum menang, tapi senyum tahu, bahwa tertawa bukan musuh kebenaran, asal tahu kapan harus berhenti dan merenung. Lalu, iblis itu pun berdiri, membakar surat balasan Abu Nawas dan berkata, kau menang hari ini, tapi ketahuilah, kami akan terus menggunakan lelukonmu untuk menjerat orang bodoh. Abu Nawas menjawab dalam hati, dan aku akan terus menulis, agar mereka tak sekadar tertawa, tapi tercerahkan. Keesokan paginya, Abu Nawas bangun. Udara Baghdad lebih segar dari biasanya. Tapi ia tak merasa lega. Ia merasa diperingatkan. Sejak hari itu, setiap kali ia bercerita, ia sisipkan makna di tengah-tengah tawa. Ia tidak sekadar membuat orang terpingkal, tapi juga mengernyit, berpikir, dan malu sendiri. Karena ia tahu, jika tawa tak membawa cahaya, maka nerakalah yang akan menampung gema kosongnya. Dan jika suatu hari kamu mendengar kisah Abu Nawas yang lucu, dan merasa tergoda untuk menertawakannya tanpa berpikir, ingatlah. Dia pernah mengirim surat ke neraka. Dan neraka membalasnya dengan hormat, tapi juga dengan dendam. Cerita selanjutnya. Hari penghakiman tiba seperti yang dijanjikan dalam kitab-kitab, langit terbelah, bumi terhampar, dan segala amal tercatat rapi, tidak ada yang tertinggal, bahkan gumaman dalam hati. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, raja, pengemis, pendosa, orang alim, semuanya tanpa jubah, tanpa nama, hanya dengan amal dan niat. Di antara lautan manusia yang bergetar menanti giliran, berdirilah satu sosok yang tidak gemetar, tidak pula sombong, Abu Nawas. Ia tidak membawa kitab tebal, tak menggenggam pahala berlembar-lembar. Yang ia bawa hanya satu hal, rasa ingin tahu. Lalu, datanglah momen yang tak pernah dibayangkan siapapun. Tiba-tiba terdengar pengumuman dari langit. Telah tiba giliran pihak terakhir untuk diadili, iblis. Tapi sebelum dijatuhkan vonis, atas keadilan Tuhan, satu manusia diminta menjadi pembelanya. Dan nama yang terpilih, adalah Abu Nawas. Gema tawa, keheranan, bahkan amarah terdengar dari berbagai penjuru mahsyar. Malaikat terdiam, para nabi pun mengangkat kepala, menunggu. Dan iblis, untuk pertama kalinya, tampak gugup. Abu Nawas melangkah ke tengah. Ia tidak membela, ia tidak menolak, ia hanya berkata dalam hati, barangkali ini lelucon terakhir, yang harus kutanggapi dengan sungguh-sungguh. Sidang pun dimulai, iblis berdiri di kursi terdakwa. Seluruh semesta menjadi saksi. Malaikat pencatat dosa menumpuk bukti setinggi gunung. Neraka menguap pelan, seolah tak sabar menerima tamunya. Abu Nawas diberi waktu untuk bicara. Semua diam, dan ia memulainya, bukan dengan pembelaan, tapi dengan pertanyaan. Wahai seluruh alam, jika iblis dihukum karena menggoda manusia, maka bukankah manusia masih punya kehendak? Kalau manusia mengikuti, apakah salahnya sepenuhnya pada si penggoda?
Jika semua kesalahan ditimpakan pada iblis, apakah manusia boleh merasa suci karena telah menunjuk kambing hitam yang legendaris? Langit hening, tapi tidak marah. Abu Nawas melanjutkan, aku tak mengatakan iblis suci. Tapi aku hanya ingin berkata, ia tak pernah memaksa. Ia hanya menawarkan. Yang menerima adalah manusia. Lalu ia mengutip kalimat kuno dari langit yang sering ia dengar waktu kecil. Jangan ikuti bisikan setan. Tapi ia menambahkan, tapi jangan pula jadikan setan alasan tiap kau jatuh. Iblis mulai menunduk. Ia tak tahu apakah ini pembelaan atau dakwaan halus. Abu Nawas berputar menghadap seluruh makhluk. Berapa banyak manusia yang menipu atas nama iblis, padahal itu kehendaknya sendiri. Berapa banyak yang berkata, setan menggoda, padahal ia sendiri membuka pintu, menghamparkan sajadah dosa, dan mempersilakan. Dan kalian menuduh iblis, tapi diam-diam menikmati tawarannya. Maka Abu Nawas pun menyimpulkan pembelaannya, bukan dengan kalimat mulia, tapi dengan humor pahit. Kalau iblis dihukum karena menggoda, maka tolong, beri juga kursi untuk para manusia yang jadi agen cabang di bumi. Kalau iblis dicap penghasut, bagaimana dengan manusia yang menjual agama untuk pengaruh, yang berdiri di mimbar tapi menyembunyikan keserakahan? Jika iblis akan dibakar, maka adil pula bagi manusia yang membakar nuraninya sendiri demi tepuk tangan dunia. Langit hening, tapi kemudian, terdengar suara, Abu Nawas, kau tak membela iblis. Kau mengadili umatmu sendiri. Dan Abu Nawas menjawab dalam hati, karena seringkali, iblis hanya jadi cermin. Yang menakutkan bukan pantulan wajahnya, tapi wajah kita sendiri. Dan aku akan terus menulis, agar mereka tak sekadar tertawa, tapi tercerahkan. Keesokan paginya, Abu Nawas bangun. Udara Baghdad lebih segar dari biasanya. Tapi ia tak merasa lega. Ia merasa diperingatkan. Sejak hari itu, setiap kali ia bercerita, ia sisipkan makna di tengah-tengah tawa. Ia tidak sekadar membuat orang terpingkal, tapi juga mengernyit, berpikir, dan malu sendiri. Karena ia tahu, jika tawa tak membawa cahaya, maka nerakalah yang akan menampung gema kosongnya. Dan jika suatu hari kamu mendengar kisah Abu Nawas yang lucu, dan merasa tergoda untuk menertawakannya tanpa berpikir, ingatlah. Dia pernah mengirim surat ke neraka. Dan neraka membalasnya dengan hormat, tapi juga dengan dendam. Cerita selanjutnya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu bukan kiamat, tapi bukan pula kehidupan. Ia adalah hari penyesalan, hari ketika semua manusia sudah tahu kemana mereka akan pergi, tapi belum benar-benar sampai. Sebuah padang luas membentang, tak ada waktu, tak ada matahari, hanya cahaya yang entah dari mana datangnya. Di sana berkumpul mereka yang menyesal terlalu lambat, yang tahu kebenaran, tapi menunda. Dan di tengah padang itu, berdiri satu kursi kayu sederhana. Bukan singgasana, tapi meja hakim. Dan duduk di situ, bukan malaikat, bukan nabi, melainkan Abu Nawas. Ia tidak meminta jabatan itu. Tapi seperti biasa, langit punya selera humor yang misterius. Karena engkau sering memolok kemunafikan manusia dengan tawa, kata suara langit. Maka kini biarkan mereka mendengar putusan dari tawa yang mereka abaikan. Satu persatu orang maju, bukan untuk diadili, tapi untuk mendengar apa yang seharusnya mereka sadari, saat masih hidup. Kasus pertama, seorang ulama terhormat. Ribuan pengikutnya menangis saat ia wafat. Ia hafal kitab, bicara fasih. Tapi di depan Abu Nawas, ia gemetar. Abu Nawas hanya berkata, kau berkata banyak, tapi tak pernah mendengarkan. Kau dihormati karena gelar, bukan karena keikhlasan. Lidahmu panjang, tapi hatimu pendek. Kasus kedua, seorang pengusaha dermawan. Ia mendirikan panti asuhan, menyumbang masjid, tapi juga menyakiti karyawannya dan menumpuk kekayaan dari tipu daya. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum pahit. Engkau membeli surga dengan uang yang berasal dari neraka. Amalmu dihitung, tapi tak cukup untuk menutup aib yang kau bungkus rapi. Kasus ketiga, seorang pemuda baik tapi penunda. Ia selalu berkata, nanti aku taubat, nanti aku bantu orang tua, nanti aku mulai berbuat baik. Hingga datang hari ketika, nanti, sudah habis. Abu Nawas hanya berkata pelan, engkau bukan jahat, tapi engkau malas berubah. Dan sayangnya, penyesalan tak membeli waktu kembali. Hari itu, Abu Nawas memeriksa puluhan manusia. Tapi ia tak menjatuhkan hukuman.
Ia hanya membuka cermin, dan membiarkan mereka menatap wajah asli mereka sendiri. Sebagian menangis, sebagian tertawa getir, sebagian masih berdebat, bahkan setelah mati. Dan Abu Nawas hanya mencatat satu hal, manusia lebih takut aib di mata manusia, daripada aib di catatan langit. Mereka sibuk menjaga nama baik, padahal yang harus dijaga adalah hati baik. Ketika sidang hampir usai, Abu Nawas berdiri. Ia tak merasa agung, ia justru merasa sedih. Lalu ia berbisik ke langit, "Mengapa aku yang kau tunjuk jadi hakim di hari penyesalan? Bukankah aku sendiri penuh cacat?" Dan langit menjawab, "Bukan dengan suara, tapi rasa. Karena yang tahu cara menertawakan dirinya sendiri, lebih layak jadi hakim daripada mereka yang selalu merasa benar." Dan sebelum Abu Nawas turun dari kursi hakim, ia menulis satu kalimat besar di langit. "Jangan tunggu mati untuk menyesal. Karena di akhirat, tawa pun tak bisa menipu cermin kebenaran." Cerita selanjutnya. Hari itu bukan surga, bukan pula neraka. Hari itu bukan kiamat, tapi juga bukan hidup. Hari itu adalah ruang tunggu kekekalan. Tempat di mana waktu berhenti. Di mana semua manusia sudah mati, tapi belum tiba di tempat akhir. Mereka hanya menunggu. Menunggu giliran, bukan untuk diadili, tapi untuk ditunjukkan apa yang selama ini mereka abaikan. Tak ada dinding, tak ada jam, tak ada matahari. Cahaya mengalir dari segala arah, tapi tak menyilaukan. Hanya ada suara langkah, desahan penyesalan, dan sebuah meja kecil di tengah ruangan. Dan duduk di situ, bukan malaikat, bukan nabi, tapi Abu Nawas. Ia tak tahu kenapa ia di situ. Ia tak meminta, tak berharap, tapi langit, seperti biasa, punya selera humor yang unik. "Karena engkau sering menertawakan kemunafikan manusia," kata suara yang tak bersuara. "Maka sekarang biarkan manusia mendengar kebenaran dari tawa yang dulu mereka anggap remeh." Maka dimulailah hari itu, hari ketika manusia tidak diadili, melainkan ditelanjangi oleh kejujuran yang tak bisa mereka hindari. Seorang pemuda maju, langkahnya ringan tapi jiwanya berat. Selama hidup, ia selalu berkata, "Nanti aku tobat, nanti aku belajar, nanti aku jadi anak baik, nanti aku bantu sesama." Tapi, nanti, tak pernah jadi, sekarang. Dan, sekarang, sudah tak ada lagi waktu. Abu Nawas memandangnya seperti menatap bayangan sendiri. Lalu berkata pelan, "Engkau bukan jahat, hanya malas berubah. Dan sayangnya, neraka juga punya kamar khusus untuk para penunda." Seorang wanita datang dengan pakaian putih bersih. Wanginya harum, wajahnya tenang. Tapi matanya, kosong. Di dunia, ia dikenal alim, rajin sedekah, aktif di pengajian, banyak followers. Tapi rumah tangganya penuh kekerasan. Anaknya tumbuh dalam ketakutan. Tetangganya merasa tak pernah benar di matanya. Abu Nawas membuka secarik kertas. Isinya bukan catatan dosa, tapi catatan luka orang lain karena dirinya. "Engkau sibuk menjaga nama baik," kata Abu Nawas, "tapi lupa menjaga hati baik." Datang seorang pejabat, wajahnya datar. Ia tak korupsi, tak menipu, tapi juga tak mencegah kezaliman di sekitarnya. Ia hanya diam. "Diam adalah netral, katamu," ucap Abu Nawas. "Tapi di dunia yang penuh kebusukan, diam adalah persetujuan diam-diam." Ia tak menjawab, hanya menunduk, dan air matanya jatuh di lantai yang tak punya bayangan. Seorang pria datang sambil tertawa. "Ah, aku cuma pelawak, Abu Nawas. Hidup ini cuma panggung, kan?" Abu Nawas tersenyum getir. "Ya, hidup ini panggung. Tapi kau lupa bahwa di balik tawa ada tanggung jawab. Kau buat orang tertawa sambil memfitnah. Kau buat lelucon dari dosa. Dan kau pikir Tuhan juga ikut tertawa." Si pelawak terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tanpa topeng. Ia akhirnya tahu, tawa pun bisa ditimbang. Datang seorang lelaki berjubah. Langkahnya tegap, suaranya berwibawa. Di dunia, ia guru, ustaz, panutan. Tapi di ruang ini, ia gemetar. Karena langit tidak membaca khutbah. Langit membaca hati. "Kau benar dalam kata-katamu," kata Abu Nawas. "Tapi tidak dalam nadamu. Kau mengajak ke surga, tapi dengan wajah neraka." Seorang anak kecil datang. Ia tidak bicara, hanya membawa coretan kertas. Ia meninggal saat ibunya sibuk mencari nafkah, dan ayahnya sibuk mencari dunia. Ia tak menuntut, tak marah,
Hanya menatap kosong. Abu Nawas membacakan isi kertas itu. Hanya satu kalimat, apakah waktumu terlalu mahal untukku? Hari itu, Abu Nawas mendengar ribuan cerita. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang masih menyangkal, bahkan setelah mati. Tapi ia tak menjatuhkan hukuman. Ia hanya menunjukkan cermin, dan cermin itu lebih kejam daripada neraka. Karena ia menunjukkan wajah asli. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa pembelaan, titik. Lalu, di akhir hari, Abu Nawas berdiri. Ia tak merasa mulia, justru sebaliknya, ia merasa lelah. Dan ia berbisik ke langit, "Kenapa aku yang kau tugaskan? Bukankah aku pun penuh cacat?" Dan langit menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Karena hanya orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri, yang cukup jujur untuk menghakimi tanpa menyakiti. Sebelum ia pergi, Abu Nawas menulis satu kalimat besar di langit yang tak ada batas. Hidup adalah satu-satunya waktu di mana penyesalan masih bisa mengubah arah. Maka jangan menunggu mati, untuk menyadari apa yang harusnya kau perbaiki saat masih bisa bernapas. Dan setelah itu, Abu Nawas pun menghilang. Tinggal cermin yang tetap berdiri, menunggu jiwa-jiwa berikutnya. Cerita selanjutnya. Hari itu bukan hari pembalasan. Bukan pula hari kiamat. Hari itu adalah hari ditemukannya surat-surat yang tak pernah dibuka. Di antara langit dan bumi, di sebuah tempat sunyi yang tak punya waktu, berdirilah perpustakaan tua. Rak-raknya menjulang tinggi, tak terhingga. Buku tak ada di sana, yang tersimpan hanyalah surat-surat tak terkirim. Surat-surat yang ditulis manusia dalam hati, tapi tak pernah diucapkan. Pengakuan, penyesalan, kejujuran yang dibungkam selama hidup. Dan hari itu, langit memanggil Abu Nawas. Bukan untuk menjadi hakim, tapi untuk menjadi pembaca rahasia. Satu persatu, ia membacakan surat itu, dan tiap lembar membawa air mata yang tertunduk. Surat pertama, seorang ayah yang keras. "Anakku, maafkan aku yang terlalu sering menyuruhmu diam. Aku kira dengan marah, aku mendidikmu. Tapi ternyata aku hanya membuatmu takut mencintaiku. Saat kau pergi, aku baru sadar, aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Dan kau tidak pernah mengenalku sebagai ayah, hanya sebagai bayang-bayang suara tinggi." Abu Nawas menutup surat itu perlahan, lalu berkata lirih. Banyak ayah mengira ketegasan adalah kasih. Tapi lupa, bahwa cinta tak tumbuh dari bentakan. "Suamiku, aku tertawa setiap pagi, dan menyambutmu dengan ramah. Tapi malam hari, aku menangis sendirian. Bukan karena kau jahat, tapi karena aku lelah tidak terlihat. Rumah ini hangat untuk tamu, tapi dingin untukku. Aku ingin bicara, tapi takut dianggap rewel. Maka aku memilih diam, dan menulis surat ini dalam diamku sendiri." Abu Nawas menghela napas, lalu menatap langit dan berucap, "Berapa banyak pasangan hidup di rumah yang sama, tapi tak pernah bertemu di hati yang sama. Ya Allah, mereka menyebutku guru, imam, pemimpin. Tapi aku juga hamba yang rapuh. Aku bicara banyak tentang surga, padahal aku sendiri ragu bisa ke sana. Aku memberi nasihat, tapi aku pun haus akan nasihat. Tapi siapa yang akan menasihati orang sepertiku? Maka aku berpura-pura kuat, sampai akhirnya aku lupa caranya jujur." Abu Nawas membaca surat itu sambil menatap sunyi. Kadang, orang yang terlihat paling kuat, adalah yang paling butuh dipeluk oleh doa. "Aku bukan siapa-siapa, tidak pintar, tidak tampan, tidak luar biasa, tapi aku mencoba berbuat baik. Aku menolong diam-diam, aku memberi tanpa difoto, tapi tak ada yang tahu. Lalu aku mati, dengan perasaan tak berarti. Padahal, aku hanya ingin dikenang karena pernah membuat orang lain tersenyum." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, "Bukan popularitas yang menentukan nilai manusia, tapi kebaikan yang dilakukan saat tak ada yang melihat. Ayah, ibu, aku tahu kalian sibuk bekerja, tapi aku sering menunggu kalian di ruang tamu. Aku menggambar, berharap kalian bertanya. Aku menyanyi, berharap kalian mendengar. Tapi tak pernah terjadi. Maka aku menyimpan semuanya di kepala, dan berharap nanti, di surga, kalian punya waktu untukku." Abu Nawas menunduk, matanya berkaca. Betapa banyak anak yang tumbuh, tapi jiwanya tetap kecil, karena ia tumbuh tanpa pelukan. Abu Nawas membuka amplop terakhir. Tapi tidak ada nama, isinya hanya satu baris tulisan.
Kalau aku mati besok, apakah aku sudah jujur hari ini? Ia membacanya dalam diam, lalu menatap kerak yang masih penuh. Ratusan ribu surat belum terbaca. Dan ia berbisik, semua manusia punya rahasia, tapi hanya sedikit yang punya keberanian untuk mengaku. Bahkan pada dirinya sendiri. Hari itu, Abu Nawas tak menjatuhkan vonis. Ia hanya membaca, dan setiap surat adalah cermin. Cermin yang seharusnya dibaca manusia sebelum terlambat. Sebelum mati, sebelum keheningan menjadi satu-satunya saksi. Dan sebelum langit menutup semua surat, dan menguncinya untuk selamanya. Cerita selanjutnya. Di suatu tempat yang tak disebutkan dalam kitab, dan tak tergambar dalam peta, terdapat sebuah ruang hening, tempat setiap manusia akan duduk, bukan diadili oleh orang lain, melainkan oleh suara hatinya sendiri. Tempat itu tidak bernama, tapi langit memberinya satu julukan, sidang suara hati. Di sana, tak ada jaksa, tak ada pembela, tak ada malaikat pencatat, tak ada iblis penghasut. Yang duduk di tengah ruangan hanya satu orang, Abu Nawas. Ia tidak ditugaskan untuk menilai. Tugasnya sederhana tapi berat, membacakan isi suara hati yang tak pernah diucapkan selama hidup. Seorang pria datang dengan wajah bercahaya. Selama hidup, ia dikenal sebagai orang dermawan. Videonya sedang membagi nasi bungkus tersebar kemana-mana. Doanya dilantunkan di banyak majelis. Lalu Abu Nawas membuka gulungan suara hati miliknya. Dan isinya berkata, "Aku suka berbagi, tapi lebih suka disorot kamera. Aku bantu orang miskin, tapi tak pernah menyentuh tangan mereka. Aku memberi, tapi hanya saat ramai. Aku ingin surga, tapi lebih dulu ingin viral." Si pria menunduk, tak membantah. Ia hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar dirinya sendiri. Dan Abu Nawas mencatat, kebaikan yang dibungkus pujian seringkali kehilangan ruhnya. Karena tangan yang memberi seharusnya tak sibuk meraba reputasi. Datang seorang perempuan, tegas, tertutup, lantang. Setiap orang yang menurutnya salah, ia komentari, haram, bid'ah, keluar dari jalan. Abu Nawas membuka suara hatinya, dan terdengarlah kalimat yang rapuh. Sebenarnya aku juga takut salah. Aku tak paham semuanya, tapi kalau aku diam, aku takut dianggap bodoh. Maka aku bicara keras, lebih untuk membela citraku, daripada membela kebenaran. Abu Nawas tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya bergumam. Yang bicara paling keras, kadang menyembunyikan ketakutan paling dalam. Seorang lelaki tua masuk. Ia dikenal baik, tak pernah berbuat keributan, tak pernah menyakiti, selalu diam, selalu aman. Tapi suara hatinya berkata, "Aku melihat korupsi di kantor. Tapi aku diam. Aku tahu anakku memukul istrinya. Tapi aku tak ikut campur. Aku melihat tetanggaku kelaparan. Tapi aku hanya merasa kasihan, lalu pergi." Abu Nawas membacanya perlahan, lalu berkata, "Tidak berbuat jahat, bukan berarti sudah cukup baik. Kadang, dosa bukan dari tangan yang menamparkan, tapi dari mata yang melihat dan berpaling." Datang seorang pemuda, ia cerdas, idealis, dan penuh ide. Tapi tak banyak dikenal orang. Suara hatinya terungkap, "Aku tahu banyak hal yang bisa kubantu. Tapi aku takut dicaci. Aku tahu aku bisa bicara, tapi aku takut salah ucap. Maka aku memilih diam, dan menyesal setelah mati." Abu Nawas memandangnya dan berucap, "Kalau semua orang baik diam karena takut salah, maka yang tersisa bicara hanyalah mereka yang tak pernah berpikir." Terakhir, datang seorang anak kecil. Tak banyak bicara, tubuhnya mungil, matanya sendu, gulungan suara hatinya sangat singkat. "Aku ingin main bersama ayah. Tapi ayah sibuk kerja. Aku ingin cerita ke ibu. Tapi ibu sibuk marah. Maka aku berbicara pada mainan. Dan berharap Tuhan mendengarku." Abu Nawas menahan napas, lalu menutup gulungan itu dengan hati berat. Betapa sering suara hati anak-anak dikalahkan oleh keributan dunia orang dewasa. Hari itu, Abu Nawas membaca ratusan suara. Suara hati yang tak pernah didengar semasa hidup. Ada yang penuh luka, ada yang penuh penyesalan, ada yang pura-pura tak dengar, bahkan setelah mati. Abu Nawas tak menjatuhkan vonis. Ia hanya menjadi cermin, dan tugasnya hampir selesai. Tapi sebelum ia pergi, ia menulis satu kalimat besar di udara sunyi. Yang paling jujur dalam hidup manusia, bukan lidah, tapi suara hati yang ia bungkam sendiri. Lalu ia pergi,
meninggalkan ruang sunyi itu, dan membiarkan suara-suara hati berikutnya datang satu persatu. Menghadap dirinya sendiri, bukan untuk dihukum, tapi untuk akhirnya dengar.